Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan aktivitas, dan Masya Allah kita sebagai hambanya kita masih bisa berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan atau membawakan sebuah kisah yang dimana sangat berharga, kisah yang dimana sangat bagus dan dipelajari untuk kita ataupun untuk yang lebih dewasa dan juga anak-anak. Saya akan membawakan sebuah kisah dari sahabat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak dikenal. Uwais Al-Qarni juga seorang pemuda yang sangat miskin. Dan juga Uwais Al-Qarni memiliki penyakit kulit dan juga memiliki orang tua yang sedang sakit lumpuh. Namun ia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan nama Uwais Al-Qarni. Pada suatu hari Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Ketika itu ibunya sedang dilanda sakit lumpuh. Dan Uwais Al-Qarni juga tidak bisa membendung rasa kecintaannya dan ingin sekali untuk bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya sang ibu pun mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk pergi ke Madinah. Sebelum Uwais pergi ke Madinah, Uwais pun memberikan kebutuhan ibunya selama Uwais pergi ke Madinah. Ketika Uwais Al-Qarni sesampai di Madinah, Uwais Al-Qarni mencari rumah Nabi. Ketika itu sudah mendapatkan rumah Nabi dan mengetuk pintunya, dan ternyata yang keluar adalah Bunda Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunda Aisyah pun menjawab bahwasannya Nabi sedang memimpin peperangan. Dengan rasa yang sangat sedih, tapi Uwais Al-Qarni ini sangat gembira. Dia gembira karena cita-citanya itu untuk pergi ke Madinah dan menjumpai Rasulullah itu tersampaikan. Walaupun yang dia dapat tidak sesuai. Akhirnya Uwais pun menitipkan salam kepada Bunda Aisyah. Sebetulnya Uwais Al-Qarni mungkin bisa saja menunggu Rasulullah itu pulang dari peperangan. Tapi Uwais Al-Qarni memikirkan ibunya yang sedang sakit di rumah. Uwais pun ingat ketika dia pergi, dia ingat bahwasannya pesan ibunya itu ketika sudah selesai, cepatlah kembali pulang.
Dan itu yang selalu dipikirkan oleh Uwais Al-Qarni. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun pulang karena ibunya yang sedang sakit. Akhirnya sampailah di rumah. Berapa waktu kemudian, berapa bulan, akhirnya sang ibu pun memanggil Uwais Al-Qarni. Wahai anakku, Uwais, ibu mungkin tidak lama lagi bisa bersamamu. Ibu ingin melaksanakan ibadah haji. Uwais pun merenung. Uwais merenung bagaimana caranya untuk bisa pergi dari Yaman ke Madinah. Sedangkan Uwais Al-Qarni seorang keluarga yang tidak mampu. Akhirnya Uwais pun berpikir, Uwais pun merenung. Sedangkan untuk menuju Mekah itu membutuhkan kendaraan. Mungkin dulu kendaraannya itu onta. Sedangkan Uwais tidak punya itu. Bahkan pembekalan untuk kesana pun itu tidak sedikit. Itu banyak sekali. Akhirnya Uwais memikirkan itu, dan Uwais pun punya pekerjaan sebagai pengembala waktu itu. Dari uangnya itu Uwais pun akhirnya mengumpulkan dan dia membeli seekor anak lembu ataupun seekor anak sapi. Akhirnya Uwais hanya mampu membeli seekor anak sapi. Tapi apakah mungkin dengan seekor anak sapi Uwais bisa membawa ibunya dari Yaman ke Mekah? Mau sebesar apapun mungkin susah gitu. Akhirnya Uwais pun membuat kandang, membuat tempat untuk anak sapi tersebut di atas bukit. Dibuatlah oleh Uwais Al-Qarni. Akhirnya setelah dibuat, setiap pagi itu Uwais mengangkat anak lembu tersebut. Uwais mengangkat dari bukit ke bawah sambil dia memelihara kambing-kambing tetangganya itu. Ketika itu setiap hari Uwais berjalan dari bukit naro anak lembu tersebut. Akhirnya dia turun lagi menggendong terus. Setiap harinya itu tidak pernah berhenti. Dan masyarakat pun selalu bilang Uwais itu gila. Wahai Uwais, apa yang kau sedang lakukan? Kau seperti orang gila saja. Tapi Uwais tidak peduli itu. Uwais tetap melakukannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan sampailah ketika bulan haji. Akhirnya lembu tersebut menjadi besar. Badan Uwais pun menjadi sangat kuat. Lembu tersebut akhirnya dijual dan uangnya itu untuk pembakalan ke Makkah. Akhirnya pun tetangga, orang-orang sekitarnya paham apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Semuanya itu bukan keinginan dia, tapi keinginan karena dia sangat menyayangi ibunya. Dia sangat mencintai ibunya. Dan dia ingin mengabulkan keinginan ibunya itu untuk bisa melakukan ibadah haji. Akhirnya tenaga Uwais pun yang tadinya belum kuat sekarang udah kuat karena sering membawanya anak sapi tersebut, dan anak sapi juga terus-menerusan akan menjadi besar. Akhirnya Uwais dan ibunya berjalan menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, ibunya pun menangis. Ibunya sangat bahagia karena dia ingin melihat Ka'bah yang sangat dia inginkan. Akhirnya ketika tawaf, ibunya pun sholat dan berdoa. Dan ketika itu ibunya mendengar doanya Uwais Al-Qarni. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Akhirnya ibunya pun terheran.
Wahai anakku, kenapa engkau meminta ampunan kepada Allah hanya menghapuskan dosa-dosa ibu? Sedangkan dosamu bagaimana? Keinginanmu nanti bagaimana? Baik, ketika itu Uwais langsung menjawab, wahai ibu, dengan semua dosa-dosa ibu dihapuskan dan ibu masuk surga, dengan ibu ridho, insya Allah saya akan masuk surga juga. Masya Allah. Uwais Al-Qarni begitu besar sayangnya kepada bundanya, kepada ibunya.